Oke, kita lanjutkan. Kita tadi sampai pihak yang diwajibkan melakukan pemotongan. Nah, yang namanya penghasilan yang diterima oleh WPOP pasti ada kewajiban memotong bagi pihak tertentu yang tadi sudah disebutkan, ya. Oleh karenanya, kita perlu melakukan perencanaan pajak pada PPh pasal 21. Di sisi pihak yang dipotong ini siapa? Pihak yang dipotong ini adalah pegawai, ya. Kalau ini pihak yang dipotong itu pegawai. Oke. Pihak yang kedua adalah pihak yang memotong. Siapa? Perusahaan. Ya, atau pabrik. Gitu. Kenapa ini perlu dilakukan? Kembali lagi ke pertemuan pertama, karena kita ingin efisiensi pajak. Kita ingin lakukan tax avoidance, bukan tax evasion. Seperti itu. Kita mulai. Ini perencanaan pajak pihak yang dipotong ya. Sekali lagi ini pihak yang dipotong. Siapa yang dipotong itu? Pegawai. Salah satunya pegawai ya, atau penerima penghasilan. Seperti itu. Sekali lagi, ini perencanaan pajak pihak yang dipotong, pegawai. Pertemuan hari ini atau pertemuan ketiga ini hanya membahas ini. Jadi, masukkan di dalam kepala kalian bahwa ini kita sedang bahas pegawai, diri kita, penerima penghasilan. Begitu. Ya, kita sebagai pegawai atau penerima penghasilan. Dan ini bisa kita lakukan sekarang pada saat kalian memiliki penghasilan. Jadi buat kalian yang sekarang ekstensi gitu ya, atau reguler sore punya penghasilan, bisa melakukan ini. Kalau yang pagi juga bisa kalau misalkan Anda punya penghasilan. Oke. Pihak yang dipotong. Siapa saja itu? Yang pertama, pegawai. Penerima uang pesangon. Bukan pegawai anggota dewan atau dewas. Kemudian mantan pegawai, bukan mantan pacar. Kemudian peserta kegiatan. Pasti kita itu salah satu di antara ini. Karena nggak mungkin kita punya penghasilan kecuali dari 6 kemungkinan 6 kemungkinan status ini. Kita mungkin nggak pegawai, tapi ada di sini, bukan pegawai. Begitu, jadi pasti salah satu di antara 6 ini. Kalaupun tidak termasuk ke dalam 6 ini, kita akan dicegat di penghasilan yang kita terima. Dari mana? Pasti kena objek, gitu. Oke, yang pertama, yang paling dasar, yaitu punya NPWP. NPWP itu nomor yang kita gunakan sebagai identitas kita atau tanda pengenal kita. Untuk apa? Untuk sarana dalam kita melaporkan pajak yang sudah kita bayar. Kalau wajib pajak orang pribadi, kita lagi bahas itu, PPh pasal 21, kita laporkan setiap setahun sekali ya. Gitu. Jadi ini setahun sekali. Gitu. Setahun sekali ini buktinya dari mana? Dari perusahaan, pemberi kerja. Gitu, yang tadi kita udah bahas ada ada 5 ya. Coba kita cek lagi. Ada berapa ya? Tuh 2, 3, 4, 5 ya kan? 5. Pemberi kerja, bendaharawan, dana pensiun, OP, dan penyelenggara kegiatan. Nah, itu untuk NPWP. Emang kenapa kita wajib punya NPWP? Gitu. Kita wajib punya NPWP itu karena kewajiban, ya. Itu yang pertamanya. Yang keduanya karena kita tidak ingin adanya sanksi. Emang sanksinya apa? Nih,
ada sanksi pidana loh. Sanksi pidana itu di sini paling singkat 6 bulan, paling lamanya 6 tahun. Ada di undang-undangnya ya. Jadi kalau kalian nggak punya NPWP, itu ada kemungkinan buat dipidana. Tapi ingat, ini ada ada S gitu ya. S dan K gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku gitu. Kemudian yang kedua, ada denda senilai 2 kali jumlah terutang. Atau paling banyaknya 4 kali. Jadi kalau misalkan kalian harus bayar 1 juta, 2 kalinya berarti 2 juta. Kalau 4 kalinya 4 juta. Seperti itu. Kembali lagi ya, S dan K berlaku. Terms and condition apply. Ada risiko yang dihadapi apabila kita tidak mempunyai NPWP. Yang pertama, ini yang paling kita tidak mau, tidak inginkan, adalah dibayarnya PPh 21 lebih tinggi. Di sini ada contoh, katanya Tuan Rijal punya penghasilan 15 juta dengan berbagai tunjangannya gitu ya. Kemudian juga ada preminya juga. Terus ceritanya Tuan Rijal itu dia punya NPWP dan nggak punya NPWP, bagaimana cara perhitungannya gitu. Saya menjelaskan ini dengan asumsi kalian udah baca modulnya ya. Jadi saya nggak akan baca satu-satu gitu ya. Oke. Ini perhitungan untuk PPh pasal 21-nya. Asumsinya ini punya NPWP. Jadi kalau yang ini perhitungannya punya NPWP. Ini dari mulai gaji sebulan, tambah tunjangan, kurangi iuran-iuran gitu. Nanti dapat aja ini yang setahunnya dan ini yang sebulannya. Ini udah harusnya kalian udah hafal, udah bisa, udah mampu. Oke. Nah, kalau yang ini tidak punya NPWP. Nah, ini ada tambahan nih, tambahan 120% alias 20% lebih tinggi. Jadi harusnya berapa nih? 11.650, tapi kita harus bayar 13.980.000. Kenapa seperti itu? Karena undang-undangnya bilang ini kan merugikan banget kan buat kita. Kita harus membayar lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi dari yang seharusnya gitu. Ini adalah dasarnya, ada di Undang-Undang PPh pasal 5. Nah, ini pasal 5 ada di A nih. Nah, ini nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 20%. Nih, lebih tinggi 20%. Itu akibat kita tidak punya NPWP. Terus gimana kalau misalkan kita belum punya NPWP di tahun ini? Ya udah, bikin aja gitu. Nanti yang lalu-lalu itu selama belum dilaporkan tahun depan, itu nanti bisa jadi 100% nggak 120%. Maksudnya gini, misalkan kalian masuk kerja Februari, belum punya NPWP, baru bikin bulan Juni misalkan. Ya nggak apa-apa, nanti Februari Maretnya itu bisa 100% nggak 120%. Itu bisa selama belum dilaporkan. Kecuali kalau nyebrang tahun, itu baru kita dikenakan 120% lebih tinggi ya, 20% lebih tinggi maksudnya. Yang kedua, akan kesulitan dalam mengajukan kredit. Mau kredit rumah, mau beli emas, kemudian kredit mobil gitu ya. Kenapa? Biasanya suka ada persyaratan yang harus diajukan gitu ya. Itu salah satunya biasanya ada NPWP gitu. Kalau kita beli emas pun, emas batangan ini makanya dikasih contohnya ini batang ya. Emas batangan itu akan lebih tinggi kalau misalkan kita tidak punya NPWP. Kalian datang ke Antam gitu, di Dago atau yang di Jakarta terserah, itu biasanya lebih tinggi gitu. Nah,
Ini contoh persyaratan dokumen. Saya ngambil sih dari Bank BCA ya. Ini Bank BCA, tapi mungkin bisa berubah. Di sini ada salah satunya itu adalah NPWP. Mana NPWP? Ada nggak ya di sini? Harusnya sih ada. Mana? Nah, ini nomor 5 nih. Nomor 5. Fotokopi NPWP pribadi atau SPT tahunan. Nah, ini kan harus ada kan artinya. Nih, baik itu karyawan, pengusaha, profesi. Jadi kita semua yang mau mengajukan. Gitu. Ya, ini buktinya kalau ini dibutuhin. Oke, lanjut. Yang ketiga, risikonya adalah susah traveling ke luar negeri. Kenapa? Kalau bikin paspor, biasanya kita bisa memilih NPWP sebagai identitas. Atau kita mau bikin visa. Itu salah satunya juga pakai NPWP. Gitu. Tapi memang ada beberapa negara atau banyak negara yang sekarang itu nggak usah pakai NPWP. Tapi kalau misalkan kita bikin visa, salah satu negaranya itu butuh NPWP. Ada yang gitu ya, jadi butuh NPWP. Seperti itu. Lanjut, yang keempat, bisa dikenakan PPh lebih tinggi jika kita di luar negeri itu belanja. Kayak di sini ada Sarmila beli misalkan parfum ya, parfum. Kalau misalkan kita nggak punya NPWP lebih tinggi gitu. Tapi nggak semua memang. Tapi kalau misalkan biasanya kalau kita beli di bandara gitu ya, di bandara-bandara internasional, kita misalkan lagi rest area tuh bukan rest area lagi transit ya, lagi transit jalan-jalan misalkan di Abu Dhabi, wah ini enak nih bagus. Nah itu biasanya kadang suka dimintain NPWP. Kalau nggak punya NPWP lebih tinggi harganya gitu. Bahkan ada namanya tax refund ya. Tax refund. Jadi kalau misalkan di bandara itu kita bayar pajak selama beli barang-barang di negara itu, nanti di bandara bisa tax refund. Salah satu dokumennya adalah NPWP. Begitu. Berikutnya, ketika PHK atau pemutusan hubungan kerja. Jadi ketika kita di PHK, udah pada tahu belum ya PHK itu apa? PHK itu jadi kita kerja, kemudian kita dikeluarkan secara secara hormat oleh perusahaan. Nah, karena kita di PHK, maka kita diwajibkan atau kita tuh memiliki hak untuk mendapatkan pesangon namanya. Nah, sekarang lagi seru ya, undang-undang Cilaka. Cilaka itu undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Gitu. Kenapa? Salah satu poinnya katanya nih, pesangon dihilangkan. Ada yang bilang pesangon itu tidak dihilangkan, tapi hanya dibatasi maksimal. Gitu. Kita kasih contoh dulu ya di sini. Misalkan ada Humam, 20 tahun kerjanya di PHK. PHK itu ada juga yang gara-gara pensiun ya. Gara-gara pensiun juga ada yang dikasih. Nah, penghitungannya lebih tinggi 20% sama kayak yang tadi yang pertama gitu ya. Sama kayak yang tadi yang pertama. Nah, ini yang kita dapetin kalau misalkan kita PHK di PHK gitu. Makanya kalau beda ya antara kalau kita tuh keluar tuh ada dua kemungkinannya. Yang pertama itu kita resign, ya. Kalau resign kan kemauan sendiri ya. Nah, kalau misalkan PHK itu kemauannya perusahaan. Kalau misalkan resign itu kita nggak dapat apa-apa. Kalau PHK kita dapat ini, yang semua ini. Uang pesangon, penghargaan, uang penggantian hak, itu dapat. Makanya kalau misalkan kalian pengen keluar ya, bisa tuh bikin masalah biar di PHK. Buat apa? Biar dapat pesangon.
Beda kalau kalian ngajuin surat resign gitu, itu nggak akan dapat apa-apa. Paling ucapan selamat tinggal dari teman-teman sedivisi gitu ya, farewell party gitu. Oke, itu yang pertama, perencanaan pajak pihak yang dipotong atau pegawai yang pertama.